Karena pada hakikatnya mereka ingin menolak bahwa Allah itu ada di atas. Mereka ingin menolak bahwa Allah itu ada di atas, sehingga mereka mengatakan peristiwa Isra dan Mi'raj itu terjadi di alam mimpi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena apa? Tujuan mereka ingin menolak bahwa Allah itu bukan di atas dan Allah itu tidak berbicara. Ya, karena dalam peristiwa Isra dan Mi'raj Nabi jelaskan bahwa Nabi naik ke atas, berjumpa dengan Allah di atas, dan Nabi berbicara dengan Allah Subhanahu wa taala. Untuk menolak ini, maka mereka katakan itu terjadi di mimpi. Subhanallah. Supaya sesuai dengan logika, akhirnya mereka rubah apa yang telah disampaikan oleh Nabi alaihi salatu wassalam. Bisa dipahami jemaah sekalian? Mereka katakan Allah itu bukan di atas, Allah itu tidak ada tempat, tidak boleh tempat bagi Allah Subhanahu wa taala, Allah itu maha besar dan seterusnya. Mereka ingin katakan demikian, sehingga menolak itu mereka katakan terjadi di alam mimpi. Padahal orang-orang yang merayakan, ini dalil logika saja ya, belum lagi dalil-dalil Al-Quran dan hadis Nabi SAW. Dari secara logika saja, orang-orang mohon maaf yang merayakan Isra dan Mi'raj, kalau ada penceramah di perayaan Isra dan Mi'raj itu saja, pada saat dia berceramah, sadar atau tidak sadar, maka dia pasti akan mengatakan kemudian Nabi naik ke atas berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Secara sadar atau tidak sadar, orang itu akan mengatakan kemudian dia Nabi naik ke atas, diangkat ke atas berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Secara tidak sadar atau sadar dia katakan Allah Subhanahu wa taala di atas. Nanti setelah itu kemudian ada pengingkaran lagi. Allah bukan tidak bertempat dan seterusnya. Tapi secara tidak sadar ataupun sadar mungkin dalam ceramah dia katakan demikian. Karena memang peristiwa Isra dan Mi'raj Nabi diangkat ke atas dan berjumpa dengan Allah di atas. Dan diantara dalil yang kuat yang saya katakan tadi, tolong diingat baik-baik, di langit ke-6 ada siapa? Nabi Musa alaihi salam. Dan pada peristiwa itu Nabi kita SAW sendiri yang mengatakan, dan aku masih terus bolak-balik dari Nabi Musa kepada Allah SWT di Sidratul Muntaha untuk meminta keringanan sholat. Pertanyaannya, apakah Nabi SAW mengatakan masih bolak-balik antara Nabi Musa dengan Allah, bolak-baliknya seperti ini? Ya, atau bolak-baliknya dari langit ke-6 ke atas? Bisa dipahami? Berarti Allah Subhanahu wa taala ada di atas. Yang kita tidak tahu dan tidak dikabarkan kepada kita adalah bagaimana Allah di atas, seperti apa Allah di atas, bagaimana Allah ya beristiwa di atas arsy dan seterusnya. Allah tidak kabarkan. Kita imani Allah beristiwa di atas arsy, Allah di atas langit, cukup. Sebagaimana kita imani Nabi SAW berjalan dalam satu malam Isra dan Mi'raj tidak masuk dalam logika kita, tapi itu perkara gaib, mukjizat untuk Nabi, kita imani. Sebagaimana Nabi Isa alaihi salam, kata para ulama, coba logika mana yang bisa terima Nabi Isa alaihi salam lahir tanpa seorang bapak? Kalau sekarang kita lihat sapi lahir tanpa seorang ayah tapi disuntik, tanpa jantan dari sapi tapi disuntik. Bisa dipahami? Tapi Nabi Isa alaihissalam lahir dari seorang ibu tanpa seorang ayah. Logika mana yang bisa terima? Tapi itu terjadi. Itu terjadi. Mukjizat Nabi Isa alaihissalam. Nabi Ibrahim dibakar tapi ternyata Allah selamatkan dan tidak terbakar. Itu terjadi. Tidak diterima oleh logika, susah diterima oleh logika, tapi itu mukjizat. Logika kita ada batasnya. Logika kita ada batasnya. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala.